Manginang dan haulongan di bagasan gua oleh Kristus Yesus. Song soni manang namin yang namin di bagasan Nabi. Ta ikuti mapat ternyata secara live streaming. Masuk mahita, martayang mahita di bagasan rohata ganup. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 14 ayat sada dot ayat 4 di awat 4 laus jongjong mahita. Mar hite-hite gorni di bata ama, dot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gorni tondi perbadia na tumapalangi dot tanaon. Amin. Parangingon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, mar parbuehon parbuye mar hite-hite saluhut ulaon na denggan. Oleh hamuma Jehovah mar hite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, marhite olop-olop. Haleluya. Martanyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Saya tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite tondimi. Asa olo hai manangihon dohot manjalo hatam. Saya pahot mahatam di bagasan rohanami. Asa lami baru jala lambadia rohanami. Saya urupi ma asalam meraposan hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Asa jupang hami hanguluan saleleng ni lelengna. Amin. Hatani debata di pertengahan atas sadarion. Imana gabi jamita godang di parminggot tanaro. Imana dienet sian pesal menualu. Mamukka may ayat sian ayat sada. Rodi ayat 10. Tajahama marsikat sore. Ede sian si Daud. Ale Jehovah si gom-gom hami matsai sakap dogoarmu dilihat portibion dipatipul hado-hado hamuliaunmu roh di atas niaka langit. Garisian pamangan niak kadat danak dohot akka poso-poso dijadion hodo padanganmu. Ala niakka na mangaloho asa pau japon musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutailihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jari bulan dohot bintang aka napinaulim. Tung aha manian jolmai umbahan pola ditaringoti rohami bana. Jala anak ni jolmai ubahan na pola di batiho. Umurang apala otik do ibana sian debata dibahen ho alai ditali-talihon ho muse hamuliaun dohot harto ngamun di Dipabangkit hodo ibana gumom-gom akka jadi-jadian di tanganmu. Sudedo tahe dipaduduk ho tu ibana. Aka biru-biru dohot lompu sudena roh di binatang akana diharangan. Pidong akka na ditoro ni langit dohot akka dikke di laut. Ore di sude na mangisir di laut. Ale Jehovah si gom-gom hami mansai sangap dogoarmu dilihat portibion.
ido saatna mertua doakan atau mangun hatani debata jalan no piopsa. Amin. Marede meditasian buku nomor 124 ayat 1 ayat 2. Lau majalo hatani di bata tapasada marohatta martangiang mahita. Asini roha madihamu dohot damin asian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna. Horas madiaka amanami nanami ruas nihaka BP bincarung nama dohoti partangyangan anon secara live streaming. Tajaloma hatani di bata ojahan jamita di partangyangan Budarion ima natar surat di Roma bidu 5 mamukasan ayat sada sahak rudi ayat 5 songonom ma hatani di bata asadung pitori hita dalan haporseaon mardame mahita dohot debata marhite-hite Tuhatta Yesus Kristus. Laos marhite-hite ibana do saut masuk kita tu asini roha hajong-jongat tanuaing dalan haporseao jala tapar hatua do dirita marningot hasangapon ni debata na itahirimi alai lumobi siani dope ai itahalas sodo nang akka hapor suhon ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton niroha jala dihorhon habengeton niroha ido hatauon jala hatauonido makorhon pakirimon alai dang namura kita bahenon ni pakirimoni ala nunga diusehon tu bagasan rohatta holong ni rohani di bata marhite-hite toddi parbadia naung nilehon nai tu hita ido sahat ni turpuki hurian itu hatta nahina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus adonggo peribahasa tentang buah bibir. Sada terminologi don lau mangodol hot taringot tu maraknya pembicaraan tentang sebuah topik atau peristiwa yang terjadi. Molo di masa pemerintahan Romawi di partikian zaman Alkitab termasuk di masa mana di partikian ni Apostel Paulus nunga jojot hak Kristenoni baik secara persekutuan baik secara agama sudah diperbincangkan sebagai buah bibir. Memang unik dua te ai agama Yahudi hati hai agama resmi do alayang go agama Kristen
di partikiani agama terlarang do, religio illicita, tidak mendapatkan izin kebebasan dalam menyiarkan agama. Alani saya dong do di BG, saya sip do halak Kristeni, marsaur, marpungu, omma nabi nereng ni halak. Saya juk di pahata-hata, kekristenan itu menjadi bahan pembicaraan dan topik pembicaraan di mana-mana. Sasitong ngahamunak kadongan adong do na positif disi, alalias adong do aka nasoapala pantas si taringotan dohot si hata-hata honoton terkait tu eksistensi manang keberadaan ni halak Kristeni. Anggopo da taringot tu hak Kristeno ni manang ajaran dan adong nasodenggan. Alay pa buat tun ni halak Kristeni do hati hai negabi pargasipan dopak aka na asingi. Hamunak kadongan setelah berita Injil kabar tentang Yesus terus menerus baik secara bergerilya dibicarakan, disiarkan, ada kebaikan-kebaikan yang terjadi. Ada semacam prestasi yang positif yang berdampak dari kekristenan itu. Misalnya pertobatan. Dulunya dia jahat, tetapi setelah menerima Yesus, dia berubah. Dia jadi anak Tuhan. Dia orang yang baik. Namun juga di sisi lain, ada yang salah dalam memahami kekristenan itu. Sehingga dia bebas melakukan semuanya. Akhirnya menjadi pembicaraan juga. Akhirnya menjadi pembahasan juga. Bagaimana itu? Bagaimana mereka yang di sana? Mereka katanya orang Kristen, tapi perlakuannya, hidupnya seperti itu dan seperti ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang positif tentang kekristenan, namun di sisi lain ada juga yang menjadi unsur-unsur negatif terkait dengan nama kekristenan itu sendiri. Ada orang yang angkuh, ada orang yang sombong, bisa juga jadi buah bibir. Namun ada juga orang yang berprestasi, orang yang mencapai dalam pencapaiannya, dia menjadi topik pembicaraan. Demikian halnya dengan kekristenan itu di kota Roma, di wilayah-wilayah pemerintahan daripada Kaisar Romawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sesungguhnya iman Kristen itu? Itulah bagian yang dijawab dan dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam firman tadi yang sudah kita baca. Apa sesungguhnya? Kalau kita sekilas membaca dalam Roma pasal 1 ayat 16, firman Tuhan di sana dikatakan, Aidang nahu hailahon barita naulii, ai hagogon ni debatadoi, paluahon naporsea, jahudi jumolo, dungi, dohot do, halak guri. Ini bagian daripada iman Rasul Paulus tentang Injil. Ia sudah mengimani Injil tentang Yesus Kristus. Ia sudah mengimani pribadi penebusan karya keselamatan Yesus. Orang sana mengatakan kebodohan. Orang sana mengatakan penyimpangan. Tapi Rasul Paulus katakan, aku tidak malu. Aku percaya Injil. Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia benar-benar sudah menghidupi Injil. Ia sudah benar-benar percaya dan menyerahkan hidupnya pada Yesus. Dan ia bangga jadi anak Tuhan. Saudara-saudara, di bagian khotbah kita di pertangyangan malam ini dari Roma pasal 5 tadi, dia kembali mempertegas dan menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan apa keuntungan-keuntungan yang diterima, yang akan didapatkan dari iman kepada Yesus Kristus itu. Tadi dalam firman ini dijelaskan saudara-saudara, kebaikan-kebaikan
yang kita peroleh ketika kita percaya pada Injil. Yang pertama, kita akan mendapatkan pembenaran. Kita mendapatkan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud bagaimana? Semua orang sudah berdosa, tidak mungkin lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Namun di dalam Yesus, dosa kita diampuni, dosa kita dihapus, kita menjadi orang yang benar. Maka pembenaran tidak karena apa yang saya perbuat, apa yang kita perbuat, melainkan datang dari atas, datang langsung dari Yesus. Itulah pembenaran bagi kita. Orang yang percaya pada Injil, maka kebaikan yang dia peroleh yang pertama adalah pembenaran. Maka saudara-saudara, kita sudah dibenarkan. Kita sudah jadi orang yang benar dalam Yesus. Namun lanjutkanlah kebenaran itu dengan cara kita mengatakan yang benar dan kita melakukan yang benar. Kita berbuat yang benar seturut dengan kehendak Allah. Kebaikan yang kedua yang diperoleh ketika kita beriman, yaitu kita memiliki relasi baru dengan Allah. Memiliki relasi yang baru. Oleh dosa, relasi sudah diputus. Namun oleh Injil, kita dibangun lagi dalam relasi yang baru. Relasi yang baru itu yang tadi dikatakan di dalam ayat ini. Asadung dipitori hita dalam haporseau, mardame mahita dohot debata. Mardame, ada relasi baru dengan Tuhan, dengan Allah Bapa kita Sang Pencipta oleh Yesus. Jadi di saat kita saudara-saudara menerima Injil, menerima Yesus, maka relasi baru saya, relasi baru saudara, relasi baru kita dengan Tuhan Sang Khalik Pencipta itu diperbaharui. Kebaikan yang ketiga yang kita peroleh ketika kita percaya pada Injil, bagi kita tersedia segala kemurahan Allah. Bukan hanya kemurahan yang kita peroleh di dunia ini, tetapi melainkan kemurahan surgawi. Kita memperolehnya di dalam Kristus. Karena tidak mungkin lagi orang tiba ke sana di dalam kehidupan yang kekal itu. Tetapi Yesus melalui darahnya kita diberi pengampunan. Kita mendapatkan dan memperoleh kemurahan Allah. Sehingga kita mendapatkan bagian dalam keselamatan yang kekal. Saudara, kebaikan yang keempat ketika kita menerima Injil, yaitu kita akan menggapai kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah. Memang kita tidak perlu mengejar kemuliaan Allah. Yang perlu kita kejar adalah damai sejahtera Allah. Kemuliaan Allah hanyalah milik Allah. Tetapi di saat kita percaya Yesus, kita akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang kekal itu. Dan Allah lah yang menganugerahkan kemuliaannya kepada kita. Sehingga kita menjadi bagian dari kemuliaan Allah itu sendiri. Itulah keuntungan, itulah kebaikan-kebaikan yang kita peroleh di saat kita beriman kepada Yesus Kristus. Saudaraku, itu kebaikan terkait iman. Namun ada satu hal lagi. Di saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita akan memiliki pengharapan. Pengharapan yang baru. Tentu iman dan pengharapan berbeda. Tentu iman dan pengharapan bisa dibedakan. Walaupun iman dan pengharapan bisa disatukan. Saudara-saudara, lalu apa kebaikan terkait pengharapan kita di dalam Injil? Kalau saya sebagai anak Tuhan, saya sudah menaruh segala harapan-harapan saya kepada Yesus dan di dalam Yesus dan oleh Yesus. Kalau saya meletakkan harapan saya pada Yesus, pada Kristus, apa untungnya? Apa kebaikan yang saya peroleh dengan semua itu? Lagi-lagi dalam firman ini dijelaskan. Saudara-saudara, kalau kita meletakkan pengharapan-pengharapan kita di dalam kehidupan ini kepada Kristus dan di dalam Injil, maka dampaknya kepada kita akan menjadi orang yang selalu tegar dan kuat.
kita akan selalu menjadi orang yang tegar dan kuat. Kita akan menjadi orang yang sabar. Apa maksudnya orang yang tegar? Apa maksudnya orang yang tabah? Apa maksudnya orang dalam firman ini? Marhabengeton, gabe togu. Mulai dok halakna tegar, halakna kuat, imana selalu memiliki rasa penerimaan yang tulus tentang peristiwa yang dialami. Anaknya sakit, kalau orangnya tegar, dia terima itu. Walaupun penyakit itu tidak membuat anaknya, membuat orang yang sakit itu langsung mati. Sekalipun ia menghadapi dan melihat kenyataan kematian, ada orang nerimo, tegar. Dia tabah dalam hal itu. Kalau pengharapan kita dasarkan pada Kristus dan di dalam Injil, maka tanpa kita sadari hati kita, hidup kita akan terbangun dengan semangat senantiasa tegar, nerima segala apa yang akan kita hadapi dan sedang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi dangarok padeleak kape molo tok kita mangapehon pakirimotai di bagasan Kristus. Dangarong padilian. Pengharapan yang kuat akan tetap tertanam di dalam diri kita. Nah, mangihu musehamunak kadungan, kalau kita mendasarkan pengharapan kita pada Kristus, selain tegar, nerimo, tabah dan benget nakingani, kita akan dibuatnya menjadi orang yang tahan uji. Menjadi orang yang tahan uji. Seperti emas yang sudah diuji kemurniannya oleh panas yang semakin tinggi dan semakin lama, maka kemanapun ia jatuh, ia akan tetap jadi emas. Karena dia sudah tahan uji. Mau 1.000.000 karat ditempelkan pada dia, tidak akan mungkin lagi emas itu luntur. Karena apa? Sudah tahan uji, tahan dalam parapian. Kemurniannya sudah dijamin. Maka pengharapanku, pengharapan kita dalam kehidupan ini, kalau kita dasarkan pada Kristus, kalau kita alaskan di atas nama Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang tangguh. Tangguh dalam berjuang, tangguh dalam menghadapi masalah-masalah yang akan kita hadapi. Saudaraku, yang terakhir dalam firman ini terkait dengan iman dan pengharapan, itu akan semakin teguh dalam diri orang Kristen apabila ia sambut roh hikmat itu meneguhkan kedua hal tadi di dalam dirinya. Jadi saudara-saudara, minggu depan, hari Minggu lusa ini, kita sudah masuk ke tahun gerejawi tentang Trinitatis, tentang Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Satu dalam 3 pribadi. Masing-masing punya peranan dan punya waktu. Kepada kita, kepada ciptanya dijelaskan siapa dirinya, siapa dia. Allah yang kita percaya satu, namun dia bekerja, namun dia menyatakan diri dalam 3 pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dalam kehidupan beriman kita sebagai seorang Kristen, tidak ada yang bertentangan di dalam semua peranan yang Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Semula kita sudah jauh dengan Allah Bapa kita, namun Yesus menyatukan kita. Yesus menjembatani, membuat dan memberikan relasi yang baru. Dan kita menjadi orang yang berpengharapan. Kita menjadi orang yang beriman. Namun tidak ada iman yang kuat, tidak ada pengharapan yang kuat di dalam Kristus kalau Roh Kudus tidak bekerja. Tetapi di saat Roh Kudus bekerja, maka pengharapan kita akan tetap
teguh di dalam Kristus. Apa yang mau disampaikan saudara-saudara dalam firman di hari ini, di ibadah pertanggungan kita hari ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka sekarang kalau di dalam Kristus kita menerima banyak keuntungan dan kebaikan dalam kehidupan kita, maka jangan ada yang mundur. Jangan di keluarga